Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah, baik ya. Jadi hari ini kita masih belajar daring atau melalui aplikasi Zoom. Karena pandemi COVID-19 itu belum berakhir anak-anak. Jadi Ibu tidak lupa selalu mengingatkan untuk lakukan 3M agar COVID-19 atau rantai penyebaran COVID-19 segera berakhir. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, Ibu mau minta tolong sama Surya. Pimpin teman-temannya dulu untuk berdoa. Teman-teman, kita belajar Bisudani ilman warzuqani fahman. Amin. Amin. Terima kasih Nak Surya. Oke, jadi kita harus selalu berdoa sebelum belajar supaya apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat, bisa masuk dan bisa dimengerti oleh kalian semua. Nah, selanjutnya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Pintar semuanya. Kalian sebagai generasi penerus bangsa harus mencintai Indonesia. Siapa yang masih ingat pelajaran sebelumnya? Saya, Bu. Siapa itu? Oh iya, Lala. Apa tangan? Iya, apa pelajaran selanjutnya, Nak Lala? Pelajaran adalah hewan peliharaan. Oke, betul sekali. Nah, sekarang Ibu mau tanya lagi. Siapa yang bisa sebutkan contoh-contoh hewan peliharaan? Siapa itu? Adelia, oke. Burung dan kelinci, Bu. Iya, betul sekali. Jadi ada beberapa hewan yang bisa dipelihara, ada juga beberapa hewan yang tidak bisa dipelihara di rumah, anak-anak. Burung, ikan, kelinci, atau kucing. Itu semua merupakan contoh-contoh hewan peliharaan. Sekarang Ibu tanya lagi. Bagaimana cara-cara kita merawat hewan peliharaan kita, Nak? Saya, Bu. Iya, Putri, bagaimana caranya? Diberi makan sama bersihkan kandang. Oke, betul sekali. Diberi makan, dibersihkan kandangnya, dipelihara, dan selalu diperhatikan supaya tetap bersih dan sehat. Pelajaran kita hari ini tema 2, subtema 2, pembelajaran lugat anak-anak. Nah, sebelum kita mulai belajar, Ibu minta tolong buku tulisnya, pensilnya, ataupun pulpennya, supaya ditaruh di dekatnya. Terus, yang tidak menyala kameranya, Ibu minta tolong dinyalakan kameranya, Nak. Jadi nanti pada saat ingin bicara, baru menyalakan mic-nya. Oke, mengerti? Mengerti, Bu. Mengerti, Bu. Nah, Mengerti, Bu. Pembelajaran hari ini, kalian bisa menyebutkan pesan dari dongeng yang akan Ibu tampilkan sebentar. Terus, kalian bisa menceritakan sifat-sifat tokoh dongeng tersebut. Dan yang terakhir, kalian bisa mengamati atau mengetahui sifat-sifat teman kalian yang sesuai dengan sila-sila Pancasila. Siapa yang suka mendengar cerita dongeng? Saya, Bu. Oke.
Oke, jadi dongeng itu adalah cerita turun-temurun yang bersifat khayalan atau imajinasi. Biasanya dongeng bercerita tentang putri atau tentang sebuah kerajaan. Dongeng itu bermanfaat biasanya sebagai pengantar tidur. Di dalam dongeng ada yang dinamakan unsur-unsur dongeng. Tokoh itu pemeran atau pelaku yang ada dalam cerita tersebut. Yang kedua adalah tema. Tema itu adalah judul. Kemudian yang ketiga itu alur. Alur itu sama dengan jalan cerita anak-anak. Latar itu ada dua. Ada latar tempat di mana kejadiannya, ada latar waktu. Latar waktu maksudnya dia terjadi siang, sore, malam, ataupun pagi anak-anak. Kemudian sudut pandang. Sudut pandang itu adalah bagaimana pendapat pencerita atau yang menceritakan. Dan yang terakhir amanat. Amanat atau pesan yang disampaikan oleh penulis dongeng tersebut. Nah, bagaimana dengan yang lain? Sudah mengerti unsur-unsur dongeng? Sudah, Bu. Ya, Bu. Lanjut. Nah, macam-macam dongeng. Yang pertama, mite atau mitos. Contohnya itu adalah cerita tentang Nyi Roro Kidul. Kemudian legenda. Contohnya adalah Tangkuban Perahu. Asal Mulau Danau Toba. Yang selanjutnya adalah fabel. Contohnya seperti Si Kancil, Kelinci dan Kura-kura. Sage itu cerita berdasarkan sejarah. Seperti biasanya menceritakan tentang sebuah desa yang dihuni oleh seekor naga yang besar. Karena naga itu merupakan hewan imajinasi atau fantasi. Karena naga itu tidak nyata. Parabel biasanya contoh-contoh yang paling kita ketahui itu adalah cerita tentang nabi-nabi. Dan yang terakhir adalah dongeng jenaka atau cerita lucu. Mengerti anak-anak? Selanjutnya, dongeng yang akan kita bahas hari ini cerita tentang anak gembala dan serigala, berisi tentang seorang anak yang suka berbohong. Sifat tersebut adalah sifat yang tidak baik atau tidak sesuai dengan Pancasila. Tugas kelompok bersama teman-temannya yang Ibu sudah bagi sebelumnya. Silahkan kalian berdiskusi kelompok ini untuk mencari jawaban pesan dalam dongeng dan karakter dalam tokoh-tokoh dongeng. Ada juga Ibu kirimkan linknya ya di WhatsApp grup. Silahkan dilihat juga. Bagaimana? Sudah selesai semua kerja kelompoknya anak-anak? Waktunya kita menjawab bersama atau kalian melaporkan hasil kerja kelompoknya. Mulai dari kelompok 1. Ayo, siapa kelompok 1? Oke, Lala. Pesan dalam dongeng adalah anak kecil tidak berbohong. Ya, sekarang kita beralih ke kelompok 2. Alia Putri. Pesan di dalam dongeng berbohong adalah sifat yang buruk. Nah, sekarang kelompok 3. Pesan dalam dongeng adalah berbohong sifat yang tidak karakter dalam dongeng. Anak gembala suka berbohong. Warga desa 1 tidak percaya pada anak gembala. Warga desa 2 tidak mau menolong anak gembala lagi karena suka berbohong. Oke, pintar. Oke, pintar ya, Adelia. Nah, kita lanjut lagi ke kelompok yang terakhir. Pesan dongeng, kita tidak boleh berbohong kepada siapapun.
Ya, Karakter dongeng anak gembala yang suka berbohong. Warga desa 1 tidak peduli lagi pada anak gembala yang suka berbohong. Warga desa 2 tidak percaya lagi kepada anak gembala yang suka bohong. oke. Semuanya anak pintar, semuanya hebat. Tepuk tangan dulu untuk semuanya. Siapa yang bisa menyebutkan contoh sikap yang sesuai atau sifat yang sesuai dari sila pertama? Saya, Bu. Ya, Kirana, apa nak? Rajin salat, Bu. Sama berdoa sebelum tidur, Bu. Oke, betul sekali. Jujur, taat beribadah, sopan santun, berdoa sebelum dan sesudah. Sudah? Menghormati orang tua merupakan contoh yang sesuai dengan sila pertama. Nah, sila kedua, siapa yang bisa menyebutkan contoh sifat Bapak Surya? Suka menolong teman, Bu. Oke, betul. Baik hati, peduli, merupakan contoh dari sila kedua. Nah, kalau sila ketiga, Gotong ayam, Bu. Gotong royong. iya, gotong royong, boleh Gotong betul. royong, Bu. Setia kawan, rela berkorban, gotong royong, bekerja sama, merupakan contoh-contoh sifat yang sesuai dengan sila ketiga. Nah, kalau contoh sila keempat, siapa lagi yang bisa? Bermusyawarah, Bu. Nah, percaya diri, bertanggung jawab, bermusyawarah, merupakan contoh dari sila keempat. Nah, yang terakhir. Yang terakhir apa? Siapa yang bisa sebutkan contohnya? Adil. Berbuat adil. Boleh tidak sombong, tidak boros, pandai menyambut, berbuat adil. Merupakan contoh-contoh dari sifat yang sesuai dengan sila kelima. Silahkan tulis sifat-sifat teman kalian. Silahkan dikerja dulu. Mana? Ada yang sudah selesai? Kalau begitu coba Yuma bacakan hasil kerjanya Yuma. Syafira itu sifatnya pendiam, tenang, dan rajin belajar. Risha itu pendiam, tegas, dan penyayang. Oke. Tepuk tangan dulu untuk Yuma. Jadi yang belum, nanti Ibu tunggu hasilnya dikirimkan ke WA grup ya. Sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, semua jawaban mulai dari kelompok 1 sampai kelompok 4 tentang dongeng itu jawabannya semuanya sudah benar. Tapi yang paling tepat adalah jawaban dari kelompok 3 dan 4. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3 dan 4. Kenapa paling tepat? Karena pada karakter dalam dongeng itu, Nak, sesuai bacaan yang Ibu tampilkan tadi, karakternya itu ada 3. Anak gembala, warga desa 1, dan warga desa 2. Sebelum Ibu masuk pelajarannya, siapa yang bisa menyebutkan atau mengungkapkan hal-hal apa saja yang disukai pada pembelajaran hari ini? Dongeng. Oke, membaca dongeng. Katanya ada yang lain? Adelia suka membaca dongeng. Lala juga. Nah, kalau Yuma apa Yuma? Jadi sukanya itu yang mengamati sifat-sifat. Oke, Yuma menyukai mengamati sifat-sifat teman-temannya. Karena sudah ada kegiatan yang disukai. Ada tidak kegiatan yang tidak disukai pada pembelajaran hari ini? Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Oh, berarti disuka semua. Alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini membawa berkah, bermanfaat, baik untuk kita sendiri ataupun untuk orang lain. Untuk pertemuan selanjutnya, yaitu pembelajaran tema 2,
subtema 2, pembelajaran 5 yang akan kita pelajari untuk pelajaran selanjutnya. Sebelum itu, kita akhiri. Nyanyi bersama ya, nyanyi sama-sama. Surya, silakan pimpin doanya untuk innal insana lafi Sudah berdoa, Surya.